Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Haleluya. Yesus. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau Tuhan, haleluya. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Sedalamnya hatiku Tuhan, Kau pun tahu, yes. Dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Haleluya Yesus. Kita mau sama-sama nyatakan bahwa Allah satu-satunya perlindungan kita. Haleluya Yesus. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di
lebih dalam buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Benar Tuhan, Kau mengerti segala isi hati kami, lebih dari kami mengetahui diri kami sendiri ya Yesus. Kaulah Tuhan perlindungan kami, Kaulah Tuhan pengharapan kami, Kaulah Tuhan kekuatan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat kami jatuh, saat kami mengalami kesesakan, Engkau selalu bersama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami seorang diri. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang selalu ada. Engkau Allah yang selalu hadir bersama dengan kami ya Bapa. Pada siang hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu ya Yesus. Kami mau berdoa Tuhan untuk ruangan ini, Kau yang kuduskan, Kau yang sucikan ruangan ini supaya menjadi ruangan yang harum dan berkenan buat Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Sekali lagi kita mau berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang besar dan ajaib, kita mau pujikan Tuhan kita yang sangat besar. Haleluya. Kita mau sama sembah Tuhan.
kita puji Dia dengan segenap hati kita. Dia Allah yang megah, Dia Allah yang luar biasa, yang layak kita puji dan kita sembah. Haleluya. Kami bahasa hidup kami di hadapan-Mu siang hari ini Tuhan. Kami boleh memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama katakan, di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, oh, membawa hatiku, membawa hidupku. Bersama-sama katakan, ku teringat kasih setiamu di dalam siapa aku, oh, sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Dengan iman katakan, teramat kami menyembah-Mu Tuhan. Kau Tuhan yang kuat buat hidup kami selamanya Tuhan. Haleluya. Bersama-sama katakan, di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku Tuhan. Teringat kasih setiamu di dalam katakan siapa aku, oh, sungguh Engkau baik. Amin. Bersama-sama Engkau baik, teramat baik. Katakan imanmu Bapak Ibu, haleluya. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, oh, Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Engkau baik, teramat Haleluya. Puji Tuhan, kita langsung aja kita masuk firman Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian. Hati yang hancur, Dia berkenan. Haleluya. Tak perlu kita khawatir, tak perlu kita patah hati, tapi Dia Tuhan yang selalu setia buat hidup kita. Haleluya. Haleluya. Ini kami Tuhan, menyatakan yang Kau ingini dalam setiap hidup kami Tuhan. Bila hidup kami Kau temukan perkenanan
firman-Mu ya Tuhan dalam setiap hidup kami Tuhan. Haleluya. Nyatakan yang Kau mau. Haleluya. Selidiki hatiku, singkapkan bila ada yang salah. Roh Kudus jamah hatiku. Haleluya. Nyatakan yang Kau mau ya Tuhan. Selidiki kami, selidiki hatiku, singkapkan bila ada yang salah. Roh Kudus jamah hatiku, hati yang hancur Kau berkenan, hati yang taat yang Kau cari. Amin. Temukanlah hati yang berkenan. Temukan di hidupku Tuhan, temukan di hidupku. Haleluya. Melebihi gemerlapnya dunia, perkenananmu itu yang utama. Katakan, ku mau taat. Haleluya. Ku mau bertobat, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu tujuan hidupku. Sekali lagi jemaat Tuhan, katakan lebih sungguh lagi. Nyatakan yang Kau mau. Selidiki kami Tuhan, selidiki hatiku, singkapkan Tuhan, singkapkan bila ada yang salah. Roh Kudus jamah hatiku. Nyatakan, nyatakan yang Kau mau ya Tuhan. Haleluya. Ini kami Tuhan, selidiki hatiku. Haleluya. Singkapkan bila ada yang salah. Katakan, Roh Kudus. Haleluya. Hatiku. Bersama-sama jemaat Tuhan. Hati yang hancur Kau berkenan, hati yang taat, hati yang taat yang Kau cari. Katakan, temukanlah hati yang berkenan. Haleluya. Temukan diri. Haleluya. Melebihi pujian ini lebih lagi Tuhan. Haleluya. Nyatakan yang Kau mau. Selidiki kami Tuhan. Selidiki hatiku. Singkapkan bila ada yang salah. Roh Kudus jamah hatiku. Nyatakan Tuhan, nyatakan yang Kau mau. Ya, ini kerinduan kami Tuhan. Selidiki hatiku, singkapkan bila ada yang salah. Roh Kudus, haleluya, jamah hati. Bersama-sama jemaat Tuhan katakan,
siapkan hati kita. Ibadah ini dilayani oleh Bapak Pendeta Cornelius Sabat dari GBI Magelang. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, setiap firman yang kita dengar, di akhir firman, saya selalu katakan dituntut sebuah respon. Sebabnya saya dorong Bapak Ibu Saudara kita semua, buka hatimu sungguh-sungguh, izinkan kuasa firman bekerja. Ketika Bapak Ibu mempercayai sebuah perkataan firman itu adalah janji Tuhan, imani dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara. Imani bahwa kuasa itu bekerja menjamah Bapak Ibu Saudara. Amin. Bahkan saya percaya firman yang menciptakan dari tiada menjadi ada, firman yang sama hari ini mampu mengadakan mujizat. Amin Bapak Ibu Saudara. Yes. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau baik buat kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kira laba laba ya shakara laba 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 laba. Amin. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Amin. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah setiap kami Tuhan. Jamah hati kami Bapa. Haleluya. Penuhi kami. Amin. Dengan kuasa Allah. Sekali lagi. Ku buka hati, saya serahkan kepada hamba-Nya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Sekali lagi dengan imanku, jamah kami Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kita berikan sorak-sorai tepuk tangan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sampaikan isi hatimu siang hari ini. Dan izinkan firman-Mu itu mengoreksi, mendewasakan, membalut setiap luka kami. Dan kami percaya hari ini kami mau buka hati selebar-lebarnya untuk kebenaran firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus yang siap mendengar dan melakukan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat siang dan shalom. Bapak Ibu, satu kali di siang hari saya ditelepon oleh sahabat saya, seorang kepala sekolah di sekolah swasta di kota kami. Kebetulan saya ini punya beberapa anak asuh yang tinggal di rumah saya sebut namanya rumah generasi. Saya mengasuh ada anak-anak dari Nias, ada anak dari Ambon, ada dari Sumba. Jadi rumah saya itu gak pernah sepi Bapak Ibu. Dan mereka dari desa, dari kampung yang jauh dari keramaian. Mereka pengen punya masa depan, pengen sekolah, dan Tuhan
mengizinkan saya dan istri untuk menampung mereka. Rupanya nggak enak ya hidup sama banyak orang apalagi dari suku yang berbeda. Nah, salah satu anak yang kami titipkan masih kelas 3 SMA, seorang cewek dari Mentawai, saudara. Nah, saya titipkan di sekolah teman saya, kepala sekolahnya. Satu siang tuh dia telepon saya, dia bilang gini, Pastor Cornel selamat siang. Iya gimana? Dia orangnya biasanya main bulu tangkis sama saya, main bareng. Tapi kali ini suara di teleponnya itu serius banget. Siang ini bisa nggak Pastor Cornel ke sekolah? Ada apa? Udahlah kita bahas di sekolah aja. Saudara, biasanya kalau saya di Magelang, itu kalau sekolah telepon, itu cuma dua hal yang pasti saya harus lakukan. Yang pertama, sekolah-sekolah itu pasti ngundang saya sebagai pengkhotbah. Kebetulan di Magelang itu saya termasuk pendeta paling muda. Di kota Magelang rata-rata pendeta 50 sampai 60 tahun ke atas. Jadi udah sangat senior. Jadi enggak mungkin ya 70 tahun khotbah di generasi yang milenial atau generasi yang bawah enggak nyambung. Yang kedua, biasanya kalau saya diundang sekolah itu kalau ada siswa yang kerasukan setan, Bapak Ibu, yang kerasukan. Jadi saya ini jadi ghostbusternya. Jadi kadang-kadang gereja-gereja atau pendeta-pendeta gereja Protestan menolak Pak Yusuf. Bilang cari yang GBI aja. Bahkan di Akmil itu ada siswa yang pernah kerasukan, pendetanya bilang gini, cari yang GBI saja yang kayak gini. Kita nggak bisa. Padahal kita dikasih kuasa yang sama ya saudara. Tapi mereka yang bilang ya nggak bisa loh, bukan saya saudara. Nah siang itu saya dipanggil dan saya bersama istri ke sekolah. Waktu saya ke sekolah, masuklah ke kantor kepala sekolah dan saya disuruh makan makanan ya snack, dikasih minum teh dan lain sebagainya. Setelah minum tiba-tiba kepala sekolahnya bilang gini, sahabat saya ini, Boksu ini mau serius ya, ini pastor saya mau ngomong serius. Wah seserius apa sih sampai dia undang saya. Tiba-tiba gini, pastor mohon maaf sebelumnya. Anak pastor bikin masalah di sekolah ini. Wah itu udah mantap. Masalah apa ini? Anak perempuan saya ini. Ini anak perempuan angkat saya sudah. Saya punya dua anak. Yang satu masih anak jasmani saya, anak kandung saya itu cuma dua. Yang satu masih kelas 6 SD, yang satu masih kelas 4 SD. Jadi yang gede-gede itu anak angkat saya. Saudara matak saudara. Kasusnya apa? Jadi begini ya Pastor Cornel. Anaknya pastor yang cewek itu nge-vape. Rokok elektronik saudara. Dan semua satu kelas itu dipengaruhi anaknya pastor. Dan nurut saudara. Satu kelas. Saudara perkataan ini kayak menyambar petir di siang bolong. Ceder. Karena seumur-umur saya dipanggil sekolah enggak pernah dalam rangka anak bermasalah. Hari ini anak angkat saya bermasalah. Itu saya pamit, saya pulang stres saudara. Saya pengen buat perhitungan buat anak saya. Ini anak kurang ajar banget sih. Udah disekolahin orang tuanya gak kasih duit. Saya yang harus bayari. Udah makan sama kita. Udah tinggal sama kita. Bikin aneh-aneh lagi. Saudara dalam perjalanan itu otak jahat saya. Udahlah nanti saya akan belikan vape 5 rasa. Saya akan belikan rokok 5 slop. Saya akan dudukkan dia. Saya akan suruh dia vape gonta ganti rasa dan ngerokok gonta ganti. Pokoknya habis sambung, habis sambung, habis sambung. Itu dalam benak saya saudara. Waktu ada dalam benak saya tiba-tiba Tuhan itu ngomong sama saya. Cornel kira-kira kalau kamu lakukan itu anakmu sembuh gak? Ya saya jawab sendiri, enggak Tuhan. Tapi kenapa kamu lakukan itu? Saya makan malam sama istri saya. Sore-sore itu lah. Sore-sore saya makan sama istri saya di luar, saya ngobrol. Sayang ini yang akan saya lakukan untuk anak kita ini. Cewek ini benar-benar keterlaluan. Istri saya cuma diam. Coba kamu merenung aja sama Tuhan. Apa benar caramu itu dari Tuhan? Saudara, saya pulang setir mobil. Tiba-tiba Tuhan ingatkan 5 tahun lalu saya punya anak cowok dari Sumatera, orang Batak. Itu ketahuan ngerokok 3 kali. Saya usir jam 12 malam dari rumah. Saya usir, pergi kamu. Kayaknya gak cocok tinggal di sini. Tuhan tuh ingetin, tuh anak yang kamu usir. Sekarang hidupnya gak lebih baik. Karena kamu pakai cara yang keliru. Saya sampai rumah.
kurang lebih jam 8. Saya kumpulin anak-anak. Sudah tahu, anak-anak saya itu udah tahu. Kalau saya udah panggil kumpul, mereka udah tahu. Pasti ini orang tuaku lagi marah ini. Kumpul anak-anak. Mentawai, Sumba, Ambon, Jawa, kumpul semua saudara, warna-warni. Saya bilang sama anak saya yang perempuan, saya bilang begini. Namanya Ella. Ella, Dedi tahu kamu nge-vape. Tiba-tiba dia netesin air mata, tes. Tapi Dedi gak marah kok. Itu berjuang Pak. Waktu ngomong aku gak marah, itu berjuangnya luar biasa. Dan itu saya paham. Waktu saya ngomong aku gak marah, itu bukan Kornel. Karena itu Tuhan yang hidup dalam Kornel. Kalau ngomongnya Kornel gak bisa Pak. Saya pasti sebagai orang tua akan apa saudara? Marah. Boleh gak minta vape-mu? Dia ambil vape-nya di kamar, dia kasih saya. Dan ini saya ngomong begini. Ini kalau saudara saya ngomongnya salah, saudara boleh koreksi nanti turun mimbar ya. Saya bilang begini saudara. Ella, ini vape-nya diambil Dedi ya? Iya. Saya bilang begini sama anak saya. Nanti kalau kamu mau nge-vape, ajak Dedi ya. Dedi bayarin, Dedi tungguin. Pokoknya sak warekmu kamu mau nge-vape, tak bayarin, tak tungguin. Nangis saudara, anak ini. Dia akhirnya tersungkur minta maaf sama saya, sama istri saya. Dia peluk saya, Dedi minta maaf. Saudara, selesai saya bilang gini, oke, saya blessing kamu. Tidur besok malam. Saya tahu anak ini karena punya luka. Saya bilang begini, Ella, kamu harus beresin sama orang tuamu. Karena kamu ada luka. Tapi itu gak usah kamu pikirin. Kamu renungkan, kamu istirahat. Besok malam jam 10 kurang lebih saya mau tidur sama istri. Tiba-tiba anak saya yang cewek itu ketuk pintu kamar. Dedi, Ella mau boleh masuk gak? Boleh. Mau ngobrol, saudara. Dia akhirnya duduk, saya dan istri juga duduk. Mau ngobrol apa? Aku nih gak bisa ngampuni papa mama. Makanya aku gak bisa terima Dedi mommy. Saudara kalau gak bisa ngampuni orang tuamu, akan lebih mudah saudara gak bisa terima orang lain. Betul? Ya, aku gak bisa ampuni papa mama. Kenapa kamu gak bisa ngampuni? Wah, kemarahan dia mulai muncul. Dedi gak tahu apa yang saya rasakan selama ini. Saya bilang ini, kamu gak pernah cerita. Ya sudah kamu cerita. Dedi tahu gak? Waktu aku SMP kelas 2. Mama marahin saya. Saya ditelanjangin. Saya diusir keluar rumah. Semua orang lihat saya. Malunya setengah mati. Dedi tahu gak? Kenapa aku marah sama papa? Aku pernah dihukum papa sepanjang hari. Masuk kandang babi. Gak dikasih makan. Anak ini keluarkan lagi. Dedi tahu gak? Kalau papa marah. Dia ambil ikat pinggang. Aku dipukul pakai ikat pinggang. Cewek saudara. Dan terakhir ngomong gini. Dedi tahu gak yang membuat aku luka? Papa mamaku cerai. Papa mama cerai. Dan Dedi ngerti. Mama nikah sama temenku. Mama nikah. Temenku itu pacarnya kakakku. Mereka beda pernikahan 20 tahun. Saudara, luka yang begitu dalam buat anak saya. Dia marah mengungkapkan semua kemarahan hari itu. Jam 10, nangis jerit-jerit saudara. Saya dipeluk istri saya. Ella, kamu tahu gak? Orang tuamu gak sempurna. Dedi mommy juga gak sempurna. Tapi yang tidak sempurna, yang gak dimiliki orang tuamu, Tuhan sudah kirim Dedi mommy untuk kamu kan. Tapi kamu kenapa menolak kita? Karena kamu gak sembuh dari mereka. Kalau orang yang pernah ngandung kamu, besarin kamu, kamu gak terima. Orang lain kayak Dedi mommy, gak mungkin bisa kamu terima seutuhnya. Besok pagi, telepon papa mamamu. Minta ampun, minta berkat sekalipun gak mudah. Bapak Ibu,
paginya dia telepon orang tuanya. Dan dia bersuka cita sepanjang hari. Karena saya tahu dia sudah mengampuni orang tuanya. Butuh perjuangan. Saya waktu melihat ini, setelah ini dia selalu sharing sama kami pengen kuliah dan lain sebagainya. Saya bilang gini, kamu harus kuliah. Rumahnya di Mentawai yang jauh, dari Mentawai masih jauh. Ya kalau sekolah dulu pakai perahu kecil Pak. Kadang-kadang basah-basahan waktu SMP Pak, SD Pak. Itu harus nyebrang sungai yang bukan sungai tenang. Waktu SMA ikut saya bilang gini, wah anak ini harus perlu disembuhkan. Benar sudah. Nah saya mengawali dengan Injil Markus pasal 11 ayat 25. Dari kisah ini apa yang kita pelajari Bapak Ibu. Mari kita baca Injil Markus pasal 11 ayat 25. Markus 11 ayat 25. Sudah ketemu yuk, baca 1, 2, 3. Dan jika kamu berdiri untuk apa saudara? Berdoa. Ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni. Apa saudara? Saudara, kenapa ibadah kita, doa kita tidak ada dalam hatinya Tuhan? Karena Alkitab begini, jika kamu berdiri dan berdoa, ada satu kalimat dalam firman Allah yang hidup gini, pertama-tama ampunilah. Jadi rupanya bukan doanya, bukan ibadahnya, tapi yang pertama itu saudara harus pengampunannya dulu. Karena buat Tuhan, saudara mau pelayanan, mau ibadah, mau membalikan persembahan perpuluhan, tapi poin di pengampunan gak ada. Itu gak ada untungnya buat kerajaan surga Bapak Ibu. Betul? Ya. Maka mari kita belajar. Hal yang pertama saya mau share gini loh. Hubunganmu jauh lebih penting daripada ibadahmu. Hubunganmu jauh lebih penting daripada pelayananmu. Hubunganmu jauh lebih penting dari semua ritual keagamaan kita. Alkitab mencatat gini, berdiri untuk berdoa menggambarkan apa? Hubungan kita dengan Tuhan. Hubunganmu dengan Tuhan. Berdiri untuk berdoa adalah konektivitasmu dengan Tuhan. Itu enggak ada untungnya. Kalau engkau tidak pertama-tama ampunilah. Buat apa pelayanan? Buat apa berkhotbah? Buat apa melakukan semua ritual agamawi kita? Tapi sama suami tidak bisa mengampuni. Sama istri gak bisa berdamai. Sama mertua tidak bisa berdamai. Sama orang-orang di sekitar kita tidak bisa menaruh damai sejahtera. Maka Tuhan ngomong begini. Jika engkau hendak mempersembahkan sesuatu. Dan engkau teringat akan kesalahan saudaramu. Taruh persembahanmu, berdamai. Betul saudara? Ada ayat itu? Ya. Artinya buat Tuhan, hatimu jauh lebih penting daripada kolektemu. Amin. Hatimu jauh lebih penting daripada pelayananmu. Hatimu jauh lebih penting daripada semua hal yang kita lakukan berkaitan dengan ritual agamawi. Kolose pasal 2 ayat 16-17. Kolose pasal 2 ayat 16 dan 17. Kolose pasal 2 ayat 16-17. Yuk kita baca ayat ini. Yuk 1, 2, 3. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman. Atau mengenai atau bulan atau hari. Ayat yang ke-17. Semuanya ini hanyalah dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya ialah siapa saudara? Hari Sabat, bulan baru, makan ini makan itu bayangan. Buat kita saya khotbah ini bayangan Pak. Saudara yang jadi aser tadi bayangan. Saudara jadi song leader, musik, semua operator bayangan Pak. Bahkan kolektemu bayangan, persembahanmu bayangan. Alkitab ngomong sedang wujudnya ialah
Kalau saudara melayani Tuhan, saya sebagai pengkhotbah, tapi hidup saya nggak makin jadi berkat buat orang lain, saya sedang mengejar bayangan. Saudara, kalau saya tanya, ada bayangannya nggak ada wujud aslinya, namanya apa? Ayo jangan banter. Orang Pati ayo banter. Ono bayangane sak klebet orang ono wujud aslinya, jenenge apa Pak? Setan. Lah banyak orang melayani, karakter Kristusnya nggak ada. Setan Pak. Banyak orang melayani di gereja luar biasa, tapi di rumah berantem terus sama pasangannya. Setan Pak. Betul. Sampai orang, saudara lihat bayangan toh artinya apa? Gila nih Pak, medeni. Ketemu orang Kristen, kenapa banyak orang medeni? Delok wong wis melayani kok malah wedi ya. Karena ndak ada wujud aslinya. Harusnya kalau saudara makin melayani Tuhan, karakter Tuhan selalu ada. Lemah lembut, rendah hati, sangkal diri, pikul salib, kemurahan. Lu makin melayani Tuhan, makin peliten dadi saudara. Iya kan? Metitilin dadi saudara. Enggak, karakter Tuhan apa? Murah hati. Makin pelayan Tuhan makin sombongnya luar biasa. Bukan karakter Tuhan, karena karakter Kristus rendah hati. Tapi lihat, kenapa orang seperti itu? Karena kejar bayangan. Orang paling capek itu orang yang mengejar bayangan. Saudara kalau cuman kejar pelayanan, saudara akan capek. Saudara enggak kejar wujudnya. Kristus yang sangkal diri, pikul salib. Saudara, sekali lagi ya. Saya berdiri di hadapan saudara sebagai pengkhotbah, Pak Yusuf sebagai pengkhotbah, Ibu Yusuf sebagai pengkhotbah. Itu cuman bayangan Pak. Wujudnya Kristus Pak. Apakah saya di rumah, istri saya bilang gini, nah gini nih pelayan Tuhan, keren. Apakah anak saya merasakan Kristus dalam diri saya? Itu Pak. Waktu pelayanan di Jakarta, selesai pelayanan biasanya diajak makan. Dan tiba-tiba ketemu satu pendeta yang tiap minggu masuk TV. Makan di restoran yang sama. Pendeta yang sering masuk di TV di meja sana, kita di meja sini. Waitersnya datang bawain makanan. Waktu waitersnya bawain makanan, keliru Pak. Sudah tahu? Pendeta yang tiap minggu masuk TV itu bangkit berdiri dan maki-maki itu pelayan. Kita kaget Pak. Kok bisa ya? Kalau di TV itu kayaknya keren banget nih. Makanya jemaat Tuhan saya kasih tahu ya. Jangan terhipnotis pendeta YouTube. Amin. Amin. Jangan terhipnotis pendeta-pendeta yang masuk TV. Anda kan belak tahu hidup mereka kan. Betul? Saya sebagai gembala sidang saya ingetin jemaat yang saya layani. Kenapa? Ada banyak jemaat sekarang itu ngefan banget pendeta YouTube Pak. Dia nggak tahu hidupnya kayak apa. Ada pendeta yang terkenal, cerai. Ada, ini istri kedua, ini istri ketiga. Saudara, karena apa? Yang dikejar bayangan. Capek. Saya pernah capek. Setiap tahun mungkin saya ini khotbah hampir 400-an kali. Natal kemarin itu saya khotbah 40 kali. Kalau ngejar bayangan Pak, lelah Pak. Pandemi saya di khotbah, di cancel khotbah saya 300 kali Pak. Waktu pandemi, tahun pertama, tahun kedua 250 Pak. Tapi saya bilang begini, kalau saya kejar yang kayak gini nih, melelahkan. Kenapa kita jadi pelayan Tuhan yang lelah? Karena kejar bayang. Hubunganmu Pak jauh lebih penting daripada ritual agamawimu. Kenapa orang Yahudi itu capek? Sampai Tuhan ini. Pikulahku yang kupasang, belajarlah padaku. Ayat sebelumnya kalau ini. Letih, lesu dan berbeban berat. Kenapa orang Yahudi itu lesu dan berbeban? 613 hukum harus dilakukan tiap hari Pak. Makanya orang yang ada dalam hukum
itu letih lesu dan berbeban. Ibadah enggak menjawab. Lihat tuh teman-teman kita, sembayangnya rajin, sandalnya hilang, bisa dikebukin tuh yang nyolong sandal. Bener gak? Karena ritual, Pak. Ritual itu melelahkan. Amin. Ya, melelahkan saudara. Karena kalau saudara melakukan ritual, kurang dikit rasa bersalahmu tuh tinggi. Padahal saudara ibadah ikut Tuhan tuh gak boleh merasa bersalah. Haleluya. Saudara harus penuh dengan kasih karunia. Saudara hari ini bisa memberi bersyukur, gak bisa memberi jangan merasa bersalah juga. Setuju? Iya, karena saudara mencintai Tuhan itu aja. Bahkan saudara memberi bukan saudara supaya diberkati. 10, 20, 30, 40 kali lipat itu transaksional. Saudara memberi gini ya, Tuhan aku mau mengasihi Tuhan titik. Nanti Tuhan mau memberi dan tidak itu urusan Tuhan, setuju? Ya, jangan transaksional sama Tuhan Pak, Bu. Itu hubungan Pak, orang menjalin hubungan tuh enggak transaksional Pak. Alami bersama Tuhan. Hubunganmu jauh lebih penting daripada semua ritualmu. Tapi saya nggak ngomong gini loh, ibadah nggak penting loh ya. Saya nggak ngomong gitu loh. Kalau saudara punya hubungan yang beres, saudara pasti nemuin ritualnya. Hubunganmu dengan Tuhan beres Pak. Saudara bisa melakukan apa yang Tuhan mau, ayo pelayanan. Tapi tanpa beban, tanpa paksaan, tanpa rasa bersalah. Saudara itu penting sekarang ini kita ajarkan. Kenapa? Karena ada banyak orang berlomba-lomba. Kalau saudara ketemu wujud aslinya, bayangannya kepeluk Pak. Kalau saudara memeluk wujud aslinya, bayangannya kepeluk. Tapi waktu saudara mau cari bayangan ini, gak bisa Pak, memeluk bayangan wujud aslinya geser. Saya ingat satu kali ketika saya khotbah di Tasikmalaya, khotbah di satu gereja Pentakosta. Saya jam 10 itu pengen tidur, tiba-tiba istri saya video call sama saya. Dia bilang gini, sayang rumahnya mati lampu. Bojoku wong Surabaya tapi gocian, you know goci, penakut saudara. Jadi dilatih jadi istrinya gembala sidang, pendeta supaya nggak takut saudara. Nah kami punya rumah waktu itu saya masih tinggal di Jogja, rumah kami lantai 2. Saya tinggal di kamar atas, tiba-tiba mati lampu. Nah yang aneh yang mati lampu adalah rumah kami toktil saudara. Yang lain enggak. Saya bilang mungkin konslet, tolong kamu cabut semuanya. Dicabut. Dan dia harus turun karena harus naikkannya, alatnya itu di bawah. Dia turun. Waktu itu saya ingat anak kami masih kecil-kecil, yang satu umur 2 tahun, yang satu 4 tahun. Saya tinggal, dia pelayanan. Bertiga dia di kamar, mati lampu saudara. Nah orang goci mati lampu, rasanya kayak apa? Frustasi saudara. Saya pengen tidur. Dia turun, naikin Pak. Waktu dia di lantai mau naik, di tangga, jeklek lagi Pak. Saya cek semua di sentri. Korden-kordennya dibuka, orang penakut, korden-kordennya dibuka, saudara dia turun lagi, naik, mati lagi, semua nggak ada konslet. Saudara, saya tahu waktu itu saya beli rumah itu murah, karena rumah itu rumah yang ditakuti banyak orang. Kenapa? Satu kali penjual sate Madura itu lewat rumah yang saya tempati, yang saya beli waktu itu, dia bilang begini, Caca, sampean itu aneh, beli rumah kok ini, rumah iki rumah horor. Aku naik dodol sate lewat kene Melayu, Cak. Jadi tukang satenya itu takut kalau lewat depan rumah yang saya tempati, saudara. Karena ada bau-bau hantunya. Saudara, saya dalam hati saya jadi ingat ceritanya tukang sate. Saya ingat cerita tetangga saya. Makanya rumahku itu didol murah, rupanya ono setane Pak. Dan puji Tuhan pendeta sing tuku Pak ya, dikai murah ono setane. Saya bilang gini, udah jendela dibuka dikit, semua korden dibuka biar terang. Enggak nyala Pak. Saya pulang hari Senin, saya bikin perhitungan, ini kurang ajar nih setan nih. Kayaknya ini bukan konslet. Saya cek saudara, memang enggak konslet. Tapi waktu saya buka garasi mobil saya,
Saya ini umur-umur nggak pernah lihat setan, saudara. Kecuali di gereja. Ya kan? Loh kok saudara tertawa? Bukan saudara loh. Saya seumur-umur nggak pernah lihat setan. Bahkan saya di gereja itu ada pendoa syafaat Pak Yusuf ya. Ada beberapa orang itu kan pendoa syafaat dikasih karunia lihat ya. Kadang-kadang saya duduk, Pastor Kornel lihat dulu. Di bawah tangga ada 4 itu. Ison delok, saudara saya tak kucek-kucek endi. Ora weruh. Mungkin saya kurang beriman kali ya. Dan saya bersyukur nggak diliatin yang kayak gitu itu. Saudara, tapi kali itu pertama kali saya lihat. Waktu saya buka pintu railing doornya. Srek. Saya pulang dari Tasikmalaya. Saya mau masuk. Itu ada bayangan gede. Itu melayu Pak, dalam tanda petik. Wus. Hilang Pak. Dan bulu kuduku berdiri Pak. Waduh, setan bener nih ini. Nih ini setan bener aku bilang gitu. Mau ngerjain nih. Saudara. Saya panggil anak-anak rohani saya. Yuk ke rumah ya. Kita doa. Doa apa Det? Pokoknya doa. Main ora wedi deh ya. Ngomong setan kan surat teko pasti. Nek mangan-mangan wis teko lah anak-anakku. Ayo pokoknya doa. Ayo Det, ono mangane ra? Ono wis. Akhirnya saya doa. Saudara tahu? Lagu favorit seorang yang sering ngusir setan? Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Medley, ada kuasa dalam darahnya. Gitu enggak? Saya doa keliling Pak. Depan rumah saya Pak Ustadz, anaknya baru lahiran baru seminggu. Teman sahabat saya. Samping kanan kiri teman-teman saya agama muslim sebelah. Saudara, saya ambil minyak urapan. Dalam nama Yesus. Rumah ini milikmu. Ada damai sejahtera. Yesus tinggal di sini. Setan dengerin ya kamu. Kamu gak berhak tinggal di sini karena ini rumah Tuhan. Kalau kamu mau pindah-pindahan, mau di depan rumah, samping kanan kiri boleh. Yang penting ono ojo no kene. Aku bilang, pokoknya ojo no omahku. Mau pindah di depan boleh, kanan boleh, kiri boleh. Tapi jangan di rumahku. Amin. Saudara, tak doain. Jam 12 bengi Pak. Anaknya Pak Ustadz yang 2 minggu baru keluar dari rumah sakit. Jerit-jerit. Dan tiap malam jerit-jerit. Anak kecil. Jerit nangisnya kayak orang kejer, kayak orang ketakutan sesuatu. Saya bilang, weh setannya pindah nih Pak Ustadz. Nok ngarep. Rumahku aman sudah. Wes aman. Pindah di rumah Pak Ustadz, saya bilang gini, Tuhan kalau mau tetap di sana terserah Tuhan. Dia juga Ustadz mendoa dengan caranya. Saudara, setiap malam saya mendengar anaknya Pak Ustadz jerit-jerit. Pagi-pagi Pak Ustadz ini, Pak Kornel, omahku kita ya ono setane Pak. Loh kenapa Pak Ustadz? Dalam hatiku, iku sekonggongku. Lah kenapa Pak? Kenapa Pak Ustadz? Yo anakku itu kemarin yo. Itu pulang rumah sakit itu nek begitu turu nyenyak. Setelah 2 hari ini kok jerit-jerit terus ya Pak Kornel ya. Ketoke memang ono setane. Aku ya meneng wae to saudara. Daripada diusir Pak Ustadz masuk rumahku lagi. Nah, saudara, bayangan itu menyeramkan. Sama tadi. Sedang wujudnya ialah Kristus. Nek saudara sudah pelayanan makin medeni, makin aneh. Haleluya. Amin. Saudara sudah pelayanan, sudah lama di gereja, orang lain takut sama saudara, aneh. Karena yang ditakuti itu biasanya bayangan. Saudara mari kita belajar hubunganmu jauh lebih penting dari ritualmu, ibadahmu. Saya punya orang tua rohani di Denpasar, Bali. Pagi-pagi saya dari Sumba terbang 4 hari pelayanan di Sumba. Saya terbang ke Bali. Saya nginep 4 hari di rumah orang tua rohani saya. Kebetulan orang tua rohani saya adalah seorang gembala sidang sekaligus seorang pengusaha. Ya, beliau punya 7 perusahaan. Salah satu perusahaan adalah hotel terbaik nomor 10 di dunia waktu itu. Ya. Nah hari itu saya bangun pagi jam 5 saya pengen lari nih Om Yusuf. Baru betulin tali sepatu. Saudara, Bapak rohani saya bilang gini,
Bro, mau lari? Iya. Tiba-tiba dia tanya satu pertanyaan yang membuat saya nangis. Bro, piye hubunganmu dengan bapakmu? Maksudnya bapak jasmani saya. Saudara, saya tetesin air mata. Tes, nangis. Saya bukan anak durhaka dalam tanda petik. Saya bukan anak yang selalu bikin jengkel. Saya anak yang nurut dari dulu. Tapi saya menyimpan rasa pahit dan sakit ke orang tua jasmani saya. Kenapa, saudara? Saya anak nomor 2 dari 3 bersaudara. Saya anak nomor tengah. Kakak saya laki, adik saya perempuan. Sejak kecil saya sudah menyimpan rasa pahit. Karena orang tua saya berlaku tidak adil terhadap saya. Saya sekolah kuliah harus berjuang mati-matian sendiri. Berbeda sama kakak adik saya. Waktu kakak saya menikah, dibikinin pesta besar sama bapak ibu saya. Waktu adik saya menikah, sama dibikinin pesta juga sama bapak ibu saya. Waktu saya mau menikah dan ngomong sama bapak saya, Pak, aku pengen nikah. Bapak saya cuman kasih uang gini, 5 juta. Nih, bapak kasih uang kamu 5 juta. Urus sendiri pernikahan. Sakit. Waktu itu saya ingat bapak saya umur 70 tahun. Kakak saya yang pertama dikasih warisan sawah, ladang, dan kendaraan. Saya ingat adik saya juga dikasih sawah, rumah, dan kendaraan. Sampai hari ini saya tidak dikasih apa-apa sama orang tua saya. Sakit, Pak, nggak bisa ngelawan. Tapi saya pendam. Saudara, Bapak rohani saya bilang gini, piye hubunganmu dengan bapakmu? Nangis. Tas. Dia berkata begini, dia peluk saya gini. Aku mewakili bapakmu ya. Aku minta maaf sama kamu. Saya tambah nangis sudah. Bapak rohani saya gak pernah salah sama saya. Saya begitu pahitnya sama bapak. Bapak saya sudah dan ibu saya. Saudara, bapak rohani saya bilang gini. Pulang dari Bali beresin sama papa mamamu. Saudara, yang membuat saya sakit juga adalah kalau bapak saya suruh main ke rumah, dia gak pernah mau. Sama anak-anak saya tidak se-sweet dengan anak-anak adik saya dan anak kakak saya. Sama cucu yang lain kecuali anak saya, Pak. Cucu yang lain diantar sekolah, happy. Bapak saya. Saudara, saya jemput bapak saya. Saya bawa ke Magelang, Pak Yusuf. Tuhan nyuruh saya dan istri saya basuh kaki bapak saya sama ibu saya. Saya nurut. Saya minta blessing mereka. Tiba-tiba beberapa hari setelah peristiwa itu, dia bilang gini, apakah dengan saya membasuh kaki warisan saya balik? Enggak. Bapak saya ngomong gini, warisan yang jatah untuk kamu udah enggak ada. Udah kita jual untuk dikasih adikmu. Kau bisa bayangin. Yang jual juga adikmu. Nah kamu tahu Kor, adikmu, adik iparmu sekarang ini sedang punya masalah. Adik ipar saya selingkuh. Dan bapak saya bilang gini, kamu kan yang pendeta. Kamu pendeta kan? Urus adikmu. Tolongan, saudara bisa bayangin. Warisanku didol, aku gak punya apa-apa. Adikku punya masalah. Dan bapakku ngomong apa? Tolongan adikmu. Saudara, saya lakukan. Saya ke rumah adik ipar saya. Adik ipar saya duduknya kayak gak butuh orang. Sombong. Saya masuk rumahnya. Dia bilang apa? Ngapain mas kesini? Mau ngapain? Bisa bayangin.
Nek bapakku sing gak nyuruh aku gak mungkin ke situ, saudara. Sudah terlalu sakit hati saya. Marah, jengkel. Tuhan cuma mau bilang gini, kalau kamu tidak bisa melakukan itu, yaitu kamu Kornel. Tapi karena kamu sekarang datang, itu sebenarnya Tuhan yang ada dalam kamu, bukan kamu. Saudara, waktu saya datang ke rumah adik saya itu bukan karena saya, Pak. Karena Tuhan Yesus yang ada dalam saya. Kalau ngomongin saya, gak bisa, Pak. Betul ya? Saudara kalau mengasihi orang yang membenci saudara, saudara bisa bukan karena saudara. Tapi karena Tuhan Yesus yang tinggal dalam diri saudara. Betul? Gak bisa. Saudara mengampuni, memberkati orang yang menipu saudara. Bukan saudara. Nek naluri saudara, saudara akan kutuk dia. Saudara, saya datang ke rumah adik saya. Ngapain kamu kesini, Mas? Bayangin. Sombongnya setengah mati. Saya duduk. Saya cuma nanya gini, maumu apa? Ini adikku. Adikku kan jengkelin juga, Pak. Wong yang jual warisan. Tapi hari itu saya bilang, kamu maunya gimana? Yang mengubah dia tidak jadi keras kepala. Saya cuma nih, kamu ingat ya. Saya cuma bilang gini, kamu punya anak cowok 1. Ini keponakan saya. Semua hal yang kamu lakukan sudah dilihat anakmu. Nangis dia sudah. Nangis hampir 1-2 jam sampai saya telepon selingkuhan itu. Bayangin, Pak. Cari yang masih single, jangan cari suami orang. Sampai saya minta-minta. Berat, hampir 2 jam rekonsiliasi. Selesai, Pak. Dia tidak pernah suka menam pendeta. Tapi hari itu bilang ini, Mas, jadikan aku muridmu. Dia bilang gitu. Itu perkataan yang membuat saya tersentuh, saudara. Coba bayangkan kalau saya datang dengan tangan besi saya. Dengan kemarahan saya. Dengan kedagingan saya. Bukan karakter Kristus. Dengan bayangan-bayangan hidup saya. Tidak akan. Keluarga adik saya dipulihkan. Betul Bapak Ibu? Apakah dengan saya mengampuni warisan saya balik? Udah gak ada, Pak. Tapi buat saya merdeka. Nah ini, buat Bapak Ibu yang punya anak lebih dari 1. Berlakulah adil. Amin. Jangan sampai anakmu, mungkin anakmu gak ngomong, tapi nyimpen. Saya yang pendeta pun rasa sakit, Pak. Apalagi yang mungkin tidak pendeta. Kenapa? Kadang-kadang terjadi pembunuhan dan lain sebagainya. Keluarga. Soal warisan, Pak. Saya bilang sama istri, relakannya? Iya, gak apa-apa. Saudara, kenapa saudara? Saya tidak mau terjebak dengan bayangan. Karena itu melelahkan. Udah pelayanan melelahkan. Maka lihat ayat yang ke-26, coba-coba bayangan. Markus 11 ayat 26. Markus 11 ayat 26. Lihat ayat ini. Markus 11. Saya minta pemain keyboard boleh? Minta tolong saya. Markus 11 ayat 26. Ya, kita baca 1, 2, 3. Tetapi jika kamu, maka Bapamu yang ada di surga apa? Juga tidak akan. Saudara lihat baik-baik. Alkitab itu ngomong dengan jelas loh. Kenapa saudara tidak diampuni? Sebenarnya sederhana. Karena saudara tidak pernah melepaskan apa saudara? Pengampunan. Kayaknya surga itu kayak plafon yang tebal sekali nggak turunin sesuatu. Karena apa? Kita juga lakukan hal yang sama. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga tidak mengampuni. Satu kata yang paling mudah diucapkan, tapi nggak terlalu mudah untuk dilakukan. Namanya apa? Mengampuni. Betul? Kalau bisa kita akan ngomong gini, tak sumpahin kamu. 7 turunan, 8 tikungan, 9 tanjakan. Kita nyumpahin. Kita paling susah memberikan pengampunan. Padahal Bapak Ibu, pengampunanmu itu punya akses untuk kerajaan surga.
Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni. Saya bayangkan kenapa sampai Alkitab ayat ini ada, kejam sekali bukan Tuhan. Karena Tuhan ngomong gini, dulu ya kamu itu gelap, sudah tak ampuni jadi terang. Tapi kamu gak langsung mati, kamu jalani kehidupan. Dalam kehidupanmu kamu ngalami rasa pahit, rasa sakit, benturan sama orang. Tapi Tuhan ngomong gini, yang kamu lewati ini, ya kan, yang kamu lalui ini rasa sakit, pahit, ditipu, dikibulin semuanya. Tapi Tuhan ngomong gini, kamu harus lepaskan pengampunan. Kalau enggak, surga enggak bawa intervensi atas hidupmu. Ya, karena pilihan Pak, mengampuni itu choice, pilihan. Dan mengampuni itu tugas saudara, mengampuni sesama. Bukan tugas surga. Surga cuma ngomong gini, kalau kamu mengampuni, beres. Surga juga akan lakukan hal yang sama. Tapi kalau kamu enggak lakukan, surga juga enggak mau lakukan. Pak, Bu, hari ini mau coba kita cek. Waktu Tuhan pulihkan hubungan saya dengan Bapak saya bilang gini, gak mudah Tuhan, susah, pahit, marah, jengkel. Karena itu apa? Hubungan kita dengan yang lain pasti bersoal. Saya punya sahabat Bapak Ibu. Sahabat saya ini sejak saya kuliah. Baik sekali hubungan kami. Kita pernah satu kos. Tapi ada satu peristiwa yang cukup menyakitkan saya. Sahabat saya ini fitnah saya. Saudara. Wah itu benar-benar rasa sakit. Dia sudah menikah, saya sudah menikah. Kami sudah punya anak, dia juga punya anak. Dia sedang punya anak ketiga. Dia tinggal di satu kota yang jaraknya 1 jam lebih lah dari kota kami. Waktu itu saya sedang duduk sama istri saya itu, Tuhan tuh kadang-kadang kalau mau memulihkan orang caranya itu beda-beda ya. Tuhan tuh ngomong gini sama saya, Kornel, kira-kira kayak anak sama bapak lah. Coba buka dompetmu. Saya buka dompet Pak, iseng Pak. Ah itu kesalahan saya Pak. Waktu itu saya naruh uang cash lumayan banyak Pak. Tuhan tuh ngomong gini, ada berapa uang di cashmu? Banyak Tuhan. Sudah tahu? Kasih uang itu ke sahabatmu. Yang fitnah saya Pak. Dia lagi butuh duit. Anaknya baru lahir, anak ketiga. Saudara bisa bayangkan. Semua kasih. Itu uang cash saya terbesar yang saya pernah masukin dompet. Bahkan dompet saya mau tak tekuk susah. Kesalahan saya itu Pak. Ngasih cash banyak-banyak di dompet. Dan saya bilang, oh ya Tuhan gak apa-apa. Saudara, saya masukin amplop itu uang. Istri saya janjian sama istrinya. Jam 4 ya. Kami perjalanan dari kota Magelang 1 jam. Saudara, sebelum sampai rumahnya kami ke toko bayi, saudara beliin kado. Kami beli 3 kado Bapak Ibu untuk anaknya. Saudara tahu? Sampai depan rumahnya kosong. Istri saya tak suruh WA tolong. Sorry ya Ruth, istri saya namanya Ruth. Kami lagi jalan-jalan ke mall. Wes janjian kami ditinggal. Anak kayak rong dino metu rumah sakit diajak jalan ke mall Pak. Pengen menghindari pertemuan mungkin. Sorry ya Ruth, kami lagi jalan ke mall. Tunggu ya. Ya. Istri saya bilang disuruh nunggu. Berapa lama? Dia gak ngasih tahu, tunggu aja. Wes mulai ya. Tuhan ngomongnya, tunggu. So, bisa bayangin. Suruh nunggu Pak di depan rumah. Itu kalau nonton YouTube jadi a few moment later. 3 jam kemudian, 3 jam kemudian Pak. Teman saya ini baru pulang Pak. Saya nunggu di mobil sama anak-anak saya sama istri saya 3 jam. Dan saya tahu menunggu itu pekerjaan yang paling menyenangkan. Amin saudara. Saya tunggu 3 jam. Saudara, saya tunggu 3 jam. Dia datang dan tidak merasa bersalah. Sorry ya sudah nunggu. Oh iya gak apa-apa saya bilang. Saudara,
Tuhan tuh kalau mau beresin hati itu gampang ya. Oh ya nggak apa-apa. Ya udah yuk, masuk. Saya masuk. Saya berkunjung dan rumahnya keringan sudah. Tahu keringan? Ora ono apa-apa nih. Ngombe ora ono. Jadi rumahnya keringan sudah. Saya masuk, dipersilakan duduk. Waktu dipersilakan duduk, saya kasih kadonya. Itu bojone saya mecucu, Pak. Duitnya masih tak kantong itu. Ora usah ditokke wae iki, lumayan ya mulih. Saudara, Tuhan ngomong ini. Kasih. Saudara. Saudara, saya kasih, Saudara. Saya ngucapin selamat, saya doakan, saya kasih kado, saya kasih duitnya. Saudara, saya pamitan dalam perjalanan. Itu kayak saya ini dirantai Pak Yusuf, Bu. Waktu itu kayak dirantai. Kalau ketemu sahabat saya ini kayak saya ini dirantai. Tiba-tiba itu waktu saya nyetir mobil itu kayak ada palu godam yang menghancurkan rantai itu. Jadi ya, kayak saya ini bebas Pak. Pas. Wih, enak. Tuhan tuh ngomong, enak gak sekarang? Enak Tuhan. Di perjalanan tuh Tuhan ingatkan satu lagu yang lama sekali saya sering nyanyi. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Sambil nyetir mobil Tuhan ingetin lagu itu. Enak tuh. Dan Tuhan ajari saya berkata ini. Kamu ingat gak Kornel? Kalau dalam perjanjian lama orang Yahudi itu selalu memberikan 3 persembahan. Yang pertama bentuknya namanya merpati. Yang kedua namanya domba. Yang ketiga baru persembahan itu namanya lembu. Kamu tahu cara orang Yahudi? Merpati itu golongan paling miskin waktu itu. Kamu kalau salah sama orang atau orang bersalah kepada kamu beres bisa persembahkan merpati dengan cara apa? WA atau telepon. Maafin ya, sorry aku salah. Selesai Pak. Tapi levelmu harus naik, lembu. Kamu tidak hanya sekedar telepon, datangi. Sorry ya Pak. Salami, peluk dia. Itu domba. Tapi persembahanmu harusnya levelnya naik Kornel, lembu. Telepon, datangi, peluk dia, bawain oleh-oleh. Orang yang jengkelin saudara bukan hanya bilang sorry ya, gawake oleh-oleh kesukaannya. Gampang saudara. Dan Tuhan ngomong gini, hari ini kamu ngasih lembu Kornel. Dan Tuhan ngomong, aku seneng. Saudara, saya bawain duit, saya bawain kado, saya datang, saya peluk dia, kasih ucapan. Dan Tuhan ngomong gini, aku senang. Karena itu yang kedua namanya pengampunan itu kunci pemulihan. Haleluya. Saudara gak bisa ada dalam pemulihan kalau saudara gak rilis yang namanya pengampunan. Halo? Gak bisa Pak. Saudara bilang hubunganku pulih. Buktinya apa? Ampuni dulu. Waktu saya datang mengampuni, pulih Pak. Sekarang teman saya baik kembali sama saya. Kenapa? Ada kunci yang saya pegang. Namanya pengampunan. Haleluya, gak gampang. Tapi kalau engkau yang melakukan itu, bukan karena saya, bukan karena saudara, tapi karena Kristus yang tinggal dalam hidup kita. Amin. Orang yang mengampuni itu wajahnya penuh sukacita. Coba toleh kanan kirinya.
kowe kok ketoke cemberut ya. Haleluya, penuh sukacita. Amin. Menantu-menantu perempuan mengampuni mertuanya. Amin. Nggak ada ya. Nggak ada yang berseteru Pak, kita aman semua. Mari bangkit berdiri sama-sama. Saudara, yang pertama, hubunganmu jauh lebih penting daripada ibadahmu, ritualmu, pelayananmu. Yang kedua, saudara harus tahu bahwa pengampunan itu kunci untuk pemulihan. Haleluya. Saudara percaya hubungan Bapak Ibu saudara akan dipulihkan Tuhan. Amin. Orang yang dipulihkan oleh Tuhan adalah orang yang pada akhirnya sadar identitasnya. Orang yang mau dipulihkan, orang yang berdamai dengan dirinya. Waktu saudara gak bisa berdamai dengan diri saudara, saya menggaranti saudara gak bisa berdamai dengan orang lain. Wong sama dirinya gak bisa kok mau sama orang lain, betul? Ya. Haleluya. Renungkan sejenak firman Tuhan. Ku tetap cinta. Naikkan lagu ini. Ku tetap cinta. Yes, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau taufan datang menerpa, walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku ingini. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Bapak Ibu, saya tutup dengan boleh gambar saya yang terakhir. Saya menutup khotbah ini. Ada satu kisah yang saya tulis di buku saya yang ke-35, Bapak Ibu. Buku saya berjudul Extraordinary Stories. Satu kali ada seorang anak kecil memasuki pet shop. Toko yang menjual binatang peliharaan. Dan bertuliskan pet shop itu gini, dijual anak anjing. Anak kecil ini datang dan mendatangi si penjual. Om, berapa harga satu ekor anjing? Pemilik toko menjawab begini, oh sekitar 30 sampai 50 dolar. Anak itu berkata, Om tapi aku cuma punya 23,5 dolar. Bisakah aku melihat anak-anak anjing yang dijual? Si omnya memanggil anjing-anjingnya. Ada 5 ekor anjing, 4 itu gesit, larinya cepat sampai di depan om. Tapi ada satu anjing yang terakhir, jalannya tersiok-siok, pincang. Anak itu bertanya gini, Om, kenapa dengan anjing itu yang terakhir? Oh ya, itu anjing yang cacat.
karena kelainan pinggul saat lahir. Anak laki-laki yang mau membeli anak anjing ini tiba-tiba raut wajahnya berubah menjadi sukacita yang luar biasa. Dan dia berkata, aku mau beli anak anjing yang cacat itu om. Pemilik toko bilang gini, jangan beli anak anjing itu. Anjing itu cacat nak. Kalau kamu mau memilikinya, aku mau memberikan saja ke kamu dengan cuma-cuma. Anak itu dari wajah yang penuh sukacita, tiba-tiba wajahnya penuh dengan cemberut, sedih, kecewa. Dia berkata begini, aku gak mau diberi gratis om. Aku mau membeli anak anjing itu seperti anjing yang normal. Kalau pada akhirnya aku harus nyicil, gak apa-apa om. Aku akan cicil $0,50 tiap hari. Tetapi penjual anjing itu berkata gini, nak, jangan beli anak anjing itu. Ia tidak bisa lari cepat. Ia tidak bisa lompat-lompat seperti anjing yang lain. Ia tidak bisa bergembira seperti anjing-anjing yang lain. Karena anjing itu cacat. Anak laki-laki ini terdiam. Dan berkata pada om, coba lihat sini om. Dia tarik celananya. Dan dia berkata, om, aku juga cacat. Sejak lahir aku cuman punya satu kaki. Tapi aku juga gak mau diperlakukan. Tidak adil. Aku juga gak punya kaki om. Aku gak selincah teman-temanku kalau main. Aku gak segesit teman-temanku kalau lari. Aku gak sebersukacita teman-temanku karena dia bisa kejar-kejaran. Si om penjual anjing ini tiba-tiba meneteskan air mata. Dan dia berkata, aku akan sangat berdosa jika aku tidak memberikan anjing ini kepada kamu. Karena kamu adalah majikan yang tepat untuk anjing ini. Pemilik toko ini lalu berkata, boleh enggak kamu merawat anjing ini? Dan aku yakin kamu akan jadi juragan bos anjing ini. Dan anjing ini akan berbahagia. Saudara, waktu saya tulis kisah ini di buku, saya bilang, Tuhan gila ya. Kita ini banyak cacatnya. Kita ini banyak celanya. Tapi Tuhan ngomong gini, bahkan aku yang sempurna mau jadi celah buat kamu. Kita ini banyak dosanya. Dan Tuhan ngomong gini, semua dosamu tak tanggung. Dan hari ini, mari kalau sudah Tuhan ampuni kita, waktunya kita mengampuni orang-orang di sekitar kita. Haleluya. Bangun hubunganmu bukan bayanganmu, tapi Kristus dalam hidupmu yang harus muncul. Mari angkat tangan sama-sama. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku ingini. Katakan, ku persembahkan seluruh hidupku. Amin. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari sambut kebaikan Tuhan. Terlalu banyak
terima kasih karala barala barala bas yang tak beri, takkan mungkin ku. Tuhan memulihkan hubunganmu dengan orang tuamu. Tuhan memulihkan hubunganmu dengan pasanganmu, dengan anak-anakmu. Hari ini, oh ralama syakarala barala basel. Seluruh hidupku sama Tuhan malam itu, dan ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari terus doa sama Tuhan terlalu banyak. Kalau Bapak Ibu Saudara mau alami Kristus, kalau Bapak Ibu Saudara kerjakan bukan hanya di gereja tapi di luar aktivitasmu sehari-hari, itu bukan bayangan tetapi Kristus. Satu yang kita akan lakukan, ampuni. Saya mau doakan Bapak Ibu Saudara yang perlu menerima pengampunan, silakan maju ke depan, ambil waktu ini. Amin. Kami, Bapak Ibu Gembala dan Pak Kornel akan mendoakan Bapak Ibu Saudara. Jangan tahan kakimu, maju ke depan, kami akan doakan Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan maju ke depan. Karena Tuhan mau berurusan dengan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Karena Tuhan mau Bapak Ibu Saudara pulih. Karena Tuhan mau Bapak Ibu Saudara alami terobosan. Karena Tuhan mau hidupmu diubahkan, hidupmu berubah. Haleluya, mari maju ke depan. Jangan takut. Haleluya, jangan tahan kakimu. Langkah maju, izinkan Roh Kudus, izinkan kuasanya menjamahmu, mengubahkan hidupmu. Kirala bara 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 bara. Haleluya. Mari silakan. Saya tunggu. Haleluya. Haleluya. Mari silakan maju. Yang masih mau maju, yang masih mau didoakan. Haleluya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau yang lawat kami. Amin. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku
Amin. Mungkin ku balas dari apa yang ku seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sekali lagi, haleluya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Amin, haleluya. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Haleluya. Ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Kami nggak mau cuma dengar firman, tapi kami mau lakukan dalam hidup kami. Kami mau menghidupi Tuhan apa yang sudah kami dengar siang hari ini. Kami mau lakukan apa yang kami terima hari ini. Kebenaran firman-Mu, isi hatimu yang kami sudah dengar siang hari ini. Kami mau terima dan kami mau lakukan dalam hidup kami. Meminta kasih karunia-Mu turun atas kami Tuhan. Meminta kasih karunia-Mu turun atas kami Bapa. Mampukan kami Tuhan. Mampukan kami. Mampukan kami. Mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih banyak Roh Kudus. Hamba berdoa. Setiap kami yang sudah dengar firman, meteraikan kebenaran ini dalam kehidupan kami. Bicara kepada kami Bapak Ibu Tuhan. Bicara kepada kami Tuhan, kepada Bapak Ibu Saudara-saudara. Bicara secara jelas kepada kami. Apa yang harus kami lakukan di hari-hari yang akan datang. Tuhan, Engkau yang tuntun kami. Terpujilah nama-Mu, berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Cornelius Sabat, yang sudah berbagi kehidupan untuk kami. Berbagi kebenaran firman-Mu buat kami. Kau terus pakai dalam pelayanan, dalam pengembalaan, dalam apapun tugas tanggung jawab yang dibebankan oleh hamba-Mu. Engkau pakai Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa negara kami, untuk kota kami. Kami memberkati para pemimpin kami Tuhan. Biar mereka memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Hati yang mengasihi bangsa ini. Hati yang rela berkorban. Dengan mandat yang sudah diterima, dengan tanggung jawab yang sudah diberikan, dengan kepercayaan yang sudah diberikan Tuhan. Biar para pemimpin kami dari pusat maupun sampai daerah boleh menjalankannya dalam takut akan Tuhan. Berkorban memajukan bangsa dan kota kami. Makasih banyak Bapak. Haleluya. Berkati setiap kami, berkati seluruh sidang jemaat Tuhan. Apapun jadi pergumulan, tantangan, bahkan kerinduan, Tuhan Engkau memberkati. Engkau yang menyatakannya ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Biar gereja ini Tuhan kami berdoa. Gereja ini boleh menjadi berkat. Ada banyak orang datang dan berjumpa dengan Yesus di tempat ini Tuhan. Ada banyak orang datang dan mereka mengalami jamahan Tuhan. Mereka mengalami terobosan. Mereka mengalami Tuhan dalam hidup mereka. Ketika mereka datang beribadah. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa.
Kami akhiri ibadah kami, dan sebentar kami akan pulang, kami akan memberikan persembahan, berkati persembahan yang kami berikan Tuhan, menjadi benih yang subur bagi pekerjaan Tuhan maupun bagi setiap kami yang menaburkannya. Haleluya. Tadakan tangan Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Haleluya, haleluya. Bawalah bersama dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam usaha pekerjaanmu, dalam apapun yang kamu lakukan, damai sejahtera dari Bapa. Bawalah kasih karunia dan sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kuasa Roh Kudus akan memimpin hidupmu, mengadakan pertolongan sesuai dengan janji firman-Nya. Percayalah bahwa Dia sudah sediakan berkat. Itu sebabnya terimalah berkat keuangan, terimalah berkat harta benda, terimalah berkat kecukupan atas setiap kebutuhan-kebutuhanmu. Dan terimalah juga berkat-berkat rohani yang membuat Bapak Ibu Saudara semakin hari semakin serupa dengan Yesus Kristus. Terima berkat ini hari ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha. Yesus datang kembali. Yang percaya yakin menerima berkat, beri sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar.